Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat. Firman Tuhan yang akan memberikan semangat bagi setiap kita di sepanjang hari ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Namun saya akan membacakan bagi Godly Family di dalam ayat yang ke-9 sampai 13 dan dilanjut ayat 18 dan ayat 19. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ayat 19. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Godly Family yang dikasihi Tuhan, sejak kejatuhan manusia, narasi kitab Kejadian menunjukkan betapa kuatnya dosa membelokkan hidup manusia. Bahkan kejahatan terjadi di mana-mana, dan bahkan dalam konteks ibadah. Bisa dibaca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1-15. Sekalipun demikian, terjadi pengecualian. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ini bukan berarti Nuh tidak pernah berdosa, melainkan ia hidup saleh. Tidak seperti orang-orang sezamannya. Ia menjaga perbuatannya tetap benar dan tidak bercela. Nuh adalah orang yang memiliki hidup beriman di antara orang yang tidak beriman, dan ia memilih hidup benar, bukan hidup cemar. Oleh karena itu Allah memberikan kemurahan hatinya kepada Nuh, serta menyatakan rencananya atas dunia ciptaannya. Hukuman atas dosa yang dilakukan oleh manusia adalah bahwa Allah akan menghapuskan kejahatan dengan air bah. Tetapi ia akan menyelamatkan Nuh dan keluarganya beserta sepasang dari segala makhluk yang hidup untuk memelihara kehidupan. Untuk itu, Nuh diperintahkan untuk membangun bahtera yang besar. Nuh pun melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kesalehan Nuh terletak bukan saja pada hidup yang benar dan jauh dari kejahatan, melainkan Nuh juga berpartisipasi dalam misi Allah menghapuskan kejahatan dari muka bumi. Demikian juga orang percaya pada masa kini. Di tengah dunia yang bobrok, yang mencintai diri sendiri, uang dan hawa nafsu, kita dipanggil untuk mencintai Allah lebih dari semuanya itu. Sekalipun kita hidup di antara manusia yang cemar, kita dipanggil untuk berjalan bersama Allah dan menjadi serupa Kristus. Selain itu, kita juga dipanggil untuk berpartisipasi secara aktif dalam misi Allah di tengah dunia. Di sepanjang sejarah, Allah telah sedang dan akan memperbaharui dunia. Semua unsur dosa akan hilang dan digantikan dengan keindahan, keadilan, dan kebenaran Allah. Orang percaya diutus untuk terlibat dalam misi tersebut dan menyatakan penyelamatan dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Godly Family yang dikasihi Tuhan, kesalehan hidup bukan menjadi sama dengan dunia atau lari dari dunia, melainkan hadir di dalam dunia untuk membawa perubahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan yang boleh Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat menikmati setiap kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang selalu membimbing kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Allah yang terus menopang kami untuk tetap dapat berjalan di dalam kebenaran-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan
yang Kau tempatkan di tengah-tengah dunia yang cemar ini untuk menyatakan Injil-Mu, untuk menyatakan kasih kemurahan-Mu, untuk menyatakan anugerah-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi dunia yang cemar ini, sehingga mereka boleh melihat bahwa Allah yang kami percayai adalah Allah yang hidup, Allah yang telah menyelamatkan kami, Allah yang akan memberikan damai sejahtera bahkan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus, tolong kami untuk bisa terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu, dan ajar kami ya Tuhan untuk terus dapat menceritakan kemuliaan-Mu. Ajar kami untuk terus dapat bertumbuh serupa dan mempunyai iman yang dewasa kepada Kristus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.